Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode dimulai ketika Sanju datang ke kantor polisi dan meminta izin untuk menemui Daljit. Namun polisi menolaknya karena sekarang sudah larut malam. Polisi berkata, aku telah melihatmu di gudang pada waktu itu dan kau membantu Babli dari kejahatannya Daljit. Namun kenapa sekarang kau ingin menemui Daljit dan apakah kau juga ingin membebaskannya? Sanju berkata, aku tidak akan membebaskan Daljit. Aku hanya ingin menanyakan kenapa Daljit melakukan kejahatan itu dan tolong berikan aku kesempatan 5 menit saja untuk menemuinya. Polisi berkata, tidak mungkin Daljit akan mengatakan sesuatu kepadamu meskipun kau telah memaksanya. Dia adalah penjahat yang sangat keras kepala dan bahkan dia rela disiksa daripada mengatakan sesuatu. Sudah banyak yang datang ke sini menemui Daljit namun sepertinya dia tetap saja bungkam. Sanju berkata, siapa yang pernah datang menemui Daljit? Apakah dia Parwati? Polisi berkata bukan Parwati namun dia adalah Pari. Selain itu Neti dan Vikram juga pernah menemui Daljit. Mendengar polisi yang menyebut namanya Pari, Sanju pun sangat terkejut. Namun polisi terus melanjutkan perkataannya dan menceritakan kepada Sanju jika kasusnya Daljit sangatlah berat. Selain dia telah menculik Babli, dia juga telah mengedit video viralnya bersama Babli dan mengubahnya seolah-olah Babli mau dicabuli olehnya. Mendengar itu Sanju benar-benar sangat marah kepada Daljit dan Sanju berniat akan menghajar Daljit. Sanju memohon agar polisi memberikan izin menemui Daljit. Namun polisi tetap saja menolak dan berkata bahwa ini adalah peraturan yang tidak boleh dilanggar. Cukup Neti saja yang terakhir menemui Daljit untuk hari ini dan silakan datang besok lagi jika kau ingin menemui Daljit. Sanju lagi-lagi merasa terkejut mendengar polisi yang menyebut namanya Neti. Untuk memastikan jika Neti pernah datang ke sini, Sanju pun membaca daftar tamu miliknya polisi dan ternyata benar jika Neti tadinya pernah datang menemui Daljit. Melihat itu Sanju mengingat jika tadinya dia melarang Neti untuk menemui Daljit namun Neti tidak mendengarkan perkataannya Sanju. Sanju benar-benar sangat marah kepada Neti. Sementara itu di rumah Bajwa, Neti baru saja kembali dari kantor polisi sedangkan Gurinder terlihat sedang gelisah dan ketika melihat Neti yang datang Gurinder langsung bertanya kepada Neti apa yang telah terjadi di kantor polisi dan apakah Daljit bisa dibebaskan. Neti berkata semuanya sudah hancur dan aku ingin istirahat karena sudah lelah dengan semua ini. Gurinder berkata bagaimana kau akan tidur dengan nyenyak sebelum menceritakan apa yang terjadi kepadaku? Apakah semuanya baik-baik saja dan apakah Daljit tidak membongkar kebusukan kita kepada Sanju dan polisi? Neti berkata Daljit memang tidak mengatakan apa-apa kepada polisi ataupun Sanju akan tetapi untuk saat ini Pari benar-benar sangat murka. Kemarahannya tidak main-main lagi dan dia telah menghajar Daljit hingga babak belur. Aku tidak menyangka Pari diam-diam menjalankan rencananya dan ini sangatlah mengerikan. Mendengar itu Gurinder langsung ketakutan. Neti lanjut berkata tidak hanya itu yang aku takutkan. Namun putramu Sanju juga telah menyakitiku. Dia hampir saja akan membunuhku karena cemburu di saat aku melihat sendiri dia sedang berpelukan dengan Pari di tengah hujan lebat. Pari semakin menjadi-jadi dan dia menyerangku dari berbagai arah. Kemudian sambil menangis Neti langsung pergi dari sana. Sementara Gurinder yang mendengar perkataannya Neti dengan ketakutan. Dia juga berkata, apa sebenarnya yang telah terjadi? Apakah ini pertanda buruk yang akan menghampiri mereka? Di sisi lain, Ambika membawakan Parwati susu kunyit dan menyuruh Parwati untuk meminumnya. Ambika berkata bahwa dia tidak ingin Parwati sakit karena tadi Parwati sudah kehujanan. Mendengar itu Parwati berkata ibu tidak perlu melakukan itu karena aku bisa melakukannya sendiri. Ibu tidak usah repot-repot dengan semua ini karena aku juga baik-baik saja dan tidak sakit. Ambika berkata sekarang kau sudah bisa melakukan apapun tanpaku dan kau tidak memerlukan aku lagi. Mendengar itu Parwati pun tersadar jika Ambika kecewa kepadanya sehingga Parwati pun langsung meminta maaf kepada Ambika. Parwati berkata maafkan aku Bu karena tadinya aku tidak memberitahu ibu di saat aku pergi. Aku benar-benar sangat emosi kepada Daljit yang telah menyakiti Babli dan juga ibu. Sehingga aku datang ke kantor polisi untuk menghajarnya. Ambika berkata apakah kau senang setelah melakukan semua itu? Mendengar itu Pari pun menganggukkan kepalanya. Dengan nada yang kurang bahagia Ambika berkata,
Baiklah, jika kau senang dengan semua ini itu sangatlah bagus. Kemudian Ambika akan pergi dari sana. Namun Parwati yang menyadari Ambika sedang kecewa dengannya. Parwati pun menghentikan Ambika dan berkata, "Maafkan aku, Bu. Aku tahu ibu sangat marah kepadaku." Ambika berkata, "Sebaiknya kau istirahat saja dan lebih baik besok saja kita berbicara lagi." Parwati berkata, "Aku tidak bisa tidur jika melihat ibu seperti ini, jadi sekali lagi tolong maafkan aku." Ambika berkata, "Apakah kau tahu bagaimana aku mencintaimu? Aku memang tidak pernah melahirkanmu, namun aku akan melakukan apa saja untukmu dan menganggapmu sebagai putri kandungku." Mendengar itu Parwati tidak henti-hentinya meminta maaf kepada Ambika. Ambika berkata, "Kau belum pernah merasakan menjadi seorang ibu dan kau tidak tahu bagaimana khawatirnya seorang ibu jika putrinya tidak memberikan kabar kepadanya. Aku sangat mencintaimu dan aku tidak ingin kehilangan dirimu. Aku mohon beritahu aku apapun yang akan kau lakukan karena aku tidak mau kau tersakiti." Parwati bertanya, "Siapa yang akan menyakitiku?" Ambika berkata, "Dia adalah Sanju. Aku tidak suka melihatmu dekat dengan Sanju. Setelah mendengar ceritamu di masa lalu, Sanju adalah orang yang sangat jahat yang ingin membunuhmu dan dia juga telah merenggut nyawa bayimu. Apakah kau semudah itu akan melupakan apa yang dia lakukan kepadamu?" Mendengar itu Parwati hanya terdiam dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Sementara itu Neti yang terus gelisah dan berpikir bagaimana caranya menghadapi Sanju yang nantinya pasti akan marah kepadanya. Neti berkata, "Sekarang Sanju pasti telah mengetahui jika aku menemui Daljit di kantor polisi. Apa yang akan aku katakan jika besok pagi Sanju bertanya mengenai hal itu kepadaku? Sanju telah bersumpah akan menendangku jika aku tidak mendengarkan perkataannya. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Neti dengan gelisah terus saja memikirkan alasan agar Sanju tidak murka kepadanya. Sementara itu Sanju juga telah sampai di rumah. Dengan kemarahan Sanju berjalan menuju kamarnya Neti sambil mengingat Neti yang tidak mendengarkan perkataannya Sanju. Namun ketika Sanju akan mengetuk pintu kamarnya Neti, tiba-tiba saja Sanju memikirkan sesuatu sehingga Sanju pun tidak jadi menemui Neti dan dia langsung pergi dari sana. Neti yang tersadar jika Sanju tidak jadi menemuinya, dia pun merasa sedikit lega. Akan tetapi tetap saja dia merasa sangat gelisah karena besoknya pasti Sanju akan mempertanyakan mengenai hal ini. Neti berkata, "Semuanya telah hancur gara-gara Pari. Sejak dia kembali di kehidupanku aku sedikit pun tidak pernah tenang dibuatnya." Di sisi lain Parwati mencoba memejamkan matanya. Namun dia tidak bisa terlelap karena memikirkan Sanju. Begitupun dengan Sanju. Pada saat itu dia akan tertidur namun tiba-tiba saja dia bersin-bersin pertanda dia akan flu yang membuat dirinya langsung mengingat Parwati. Sanju berkata, "Aku flu seperti ini pasti karena telah hujan-hujanan tadinya. Bagaimana dengan Parwati, apakah dia baik-baik saja?" Pada malam itu hujan tiba-tiba turun kembali sehingga ingatannya Sanju kepada Parwati semakin kuat. Dan apa yang dirasakan oleh Sanju ternyata sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Parwati pada saat itu sehingga pada malam itu mereka sama-sama memainkan air hujan dengan senyuman sambil mengingat bagaimana kemesraan mereka tadinya. Mulai pada saat mereka menari berpelukan dan kemesraan lainnya terus terlintas di ingatan yang menandakan jika mereka berdua sedang jatuh cinta. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.